Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami mengerti, dan kami berjanji untuk melakukannya. Tolong juga Loselis yang akan menyampaikannya, sehingga Loselis dapat menyampaikan dengan jelas, dengan baik, supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada tanggal 21 Mei, hari Kamis besok ini, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka dari itu, pada hari Minggu ini, Losa akan sampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ceritanya akan Losa gabung dari Injil Matius, Markus, dan juga kisah para rasul. Adik-adik, siapa yang tahu pada hari keberapa Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Pada hari yang ke-40. Jadi setelah Yesus bangkit, masih ada 40 hari lagi Yesus di dunia ini sebelum dia naik ke surga. Nah, adik-adik, pada hari Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus dan 11 muridnya pergi ke satu bukit yang ada di Galilea. Di sana Tuhan Yesus memberikan pesan dan perintah kepada murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia. Memberitakan Injil berarti melanjutkan, meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia ini bersama murid-muridnya. Jadi, murid-murid harus tetap memberitakan Injil dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik walaupun Tuhan Yesus tidak akan ada bersama-sama mereka lagi. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada murid-murid itu sebagai tanda kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Ada 5 kuasa adik-adik. Yang pertama, mereka akan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, setan itu takut kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik takut sama setan, berdoa, sebut nama Tuhan Yesus. Hei setan, pergi, aku usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setan-setan itu akan gentar. Jadi kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, gak usah takut sama setan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tanda yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Maksudnya, mereka akan bisa ngomong dalam bahasa-bahasa yang lain yang sebelumnya mereka tidak bisa. Supaya orang lain itu bisa ngerti firman Tuhan. Contohnya seperti ini. Misalnya Loselise, tiba-tiba bisa berbahasa Jawa. Supaya orang-orang Jawa dapat mengerti firman Tuhan yang Lose sampaikan. Tanda yang ketiga, mereka akan memegang ular. Hah? Pegang ular? Loh, itu kan bahaya. Gak boleh. Bukan pegang ular sungguhan maksudnya ya adik-adik. Tapi artinya ialah ular itu simbol ketidakbenaran. Adik-adik pasti tahu. Hewan apa yang iblis pakai untuk menggoda Hawa? Hewan apa? Ya betul, ular. Maka ular dianggap sebagai simbol penipu, pembohong. Mereka akan memegang ular. Artinya apa? Mereka akan berjuang untuk menaklukkan, untuk mengalahkan segala ketidakbenaran. Kemudian, kuasa yang keempat. Mereka akan minum racun maut, tapi tidak celaka. Ini pun bukan dalam arti sesungguhnya adik-adik ya. Kalau minum racun ya pasti matilah, pasti celaka. Tapi ini punya arti, yaitu bahwa mereka akan setia memperjuangkan apa yang benar, meskipun nyawa taruhannya, alias berani mati untuk Tuhan. Kemudian tanda yang kelima,
Mereka akan meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Artinya apa? Mereka hadir bagi orang lain yang menderita dan membawa pemulihan dalam hidup orang-orang itu. Nah, setelah memberikan perintah dan tugas ini, Tuhan Yesus pun terangkat ke surga. Murid-murid melihat terus ya, menatap ke langit. Sampai pada akhirnya muncul malaikat yang berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, dia naik ke surga itu. Kemudian murid-murid pun pulang, mereka bersuka cita dan melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita adik-adik. Adik-adik semua, loso-loso semua, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memuliakan Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Tuhan Yesus juga memberikan kita tugas supaya kita memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Seperti 5 tugas yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu tadi. Yang dapat kita lakukan, tadi Losa sudah sampaikan, bahwa kita harus tetap berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik takut, berdoa, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga harus berkata yang benar. Jangan suka bohong, jangan suka tipu menipu. Kita harus berkata yang benar, jangan suka bohong. Itu artinya kita memperjuangkan kebenaran. Kemudian kita juga harus tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus seumur hidup kita. Bahkan sampai mati, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Taat beribadah. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan, kita juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Mungkin orang tua kita, papa mama kita, adik-adik kita, atau teman-teman kita, atau siapa saja. Kita menghibur mereka yang sedih. Kita melakukan hal-hal yang baik, menolong, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik melakukan yang Tuhan Yesus minta ini, berarti Tuhan Yesus itu hatinya akan senang dan akan semakin memberkati kita. Adik-adik, maukan melakukannya supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, yang kami peringati pada hari Kamis nanti ya Tuhan, kami juga rindu untuk melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil, dan juga melakukan perbuatan yang baik dan benar. Tolong setiap kami, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk kelas balita diambil dari Markus 16 ayat 19b. Terangkatlah ia ke surga. Untuk kelas kecil, Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Untuk kelas besar, Markus 16 ayat 19. Nah, sekarang Lose punya tugas untuk kelas balita. Adik-adik kelas balita, coba nanti adik-adik pilih ya, nomor berapa saja di antara beberapa gambar ini perbuatan yang memuliakan Tuhan. Nanti Lise juga akan kirimkan fotonya ya. Jadi pilih nomor berapa saja perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kemudian ada kuis pertanyaan untuk kelas kecil. Pertanyaan yang pertama, kelas kecil. Yesus bersama murid-muridnya pergi ke sebuah bukit. Di daerah mana? Pertanyaan yang kedua, apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum naik ke surga? Jelas ya pertanyaannya ya. Sekarang untuk kelas besar, sebutkan 5 tanda kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Yang tadi Lose sudah sampaikan ya. Sebutkan 5 tanda kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Baik adik-adik, jangan lupa ya untuk adik-adik mengirimkan ke guru kelasnya masing-masing foto persiapan ibadah, foto ibadah untuk absensi, video ayat hafalan minggu yang lalu, dan juga jawaban kuisnya. Terima kasih adik-adik semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.